Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah subuh ini 30 Januari 2022 bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di majlis subuh yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agak gugup ini. Pertama di shooting Pak, siaran langsung seluruh dunia nyingok, teko semut lagi nyingok. Ya, kedua dihadirin oleh Ustadz Sulaiman juga. Cuman bedanya kalau aku Sulaiman M. Nur, beliau dari Sulaiman. Sama-sama Sulaiman Ustaz. Izin Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang silaturahim. Saya sengaja bawa kitab Riyadhus Shalihin karena memang itu yang cuman aku bisa, yang lain aku tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Yang lain aku tidak bisa, cuman bisa itu pun bisanya bukan bisonian, bisa bae-bae. Ya. Dalam hadis yang sangat masyhur, ya, hadis yang sangat masyhur, semua kita barangkali sudah hafal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Ya, sahabat tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan penghormatan atau digaulin bersilaturahmi dengannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala ummuka." Qala ummuka, qala ummuka, qala abuka. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan hampir sama, man ahaqqun qala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka wa adnaka. Hadis ini Bapak Ibu sekalian semua kita sudah tahu bahwa kedudukan seorang ibu itu 3 tingkat berbanding seorang bapak. 3 banding 1 Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita berbuat baik dengan istri, dengan ibu kita, maka 3 banding 1. Pertanyaan, ngapo 3 banding 1? Ya, dalam surah Luqman ayat 14 kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik. Ternyata ayat ini yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian keutamaan dan kelebihan seorang wanita. Mengapa seorang wanita kita harus berbuat baik 3 banding 1? Yang pertama, semua kita, bapak, ibu, aku, ya siapa baik? Ketua RT, Ketua RW, camat, wali kota, bupati, gubernur, ya. Kemudian presiden, menteri, seluruh kita pertama pernah berada di dalam perut ibu kita. Seluruh Bapak Ibu sekalian, seluruh. Dak kate sikok pun manusia di pucuk bumi ini yang berada dalam perut bapaknya. Semua kita pernah berada di perut
ibu kita. Itulah yang disebut dengan rahim. Pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita semua pernah dalam bimbingan ibu kita, minimal itu 2 tahun. I'amain. Seluruh kita. Maka hadis inilah yang menunjukkan kelebihan siapakah manusia yang paling berhak, paling mulia untuk dipergauli. Ternyata berbuat baik dengan ibu itu 3:1. Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, Rahim adalah Asmaul Husna, salah satu dari 99 Asmaul Husna. Minta maaf ibu-ibu ya. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Di muka bumi ini setiap Asmaul Husna kalau kita tempelkan dengan nama makhluk, maka diawali dengan abdu. Kalau Bapak Ibu buat nama anak ngembek dari Asmaul Husna Assalam, maka diawali dengan Abdus Salam. Tidak boleh nunjuk nama Assalam, nunjuk nama Ar-Rahim. Tidak boleh Abdur Rahim. Abdur Rahim. Tetapi Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, tolong jingo. Pada saat Allah menurunkan satu asma'nya kepada makhluk manusia, Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Allah tahu. Allah tidak turunkan dengan kita Bapak yang lanang-lanang ini. Tidak Allah turunkan dengan kita. Tidak Allah titipkan dengan kita manusia yang namanya lanang. Tapi Allah titipkan dengan manusia yang namanya betina. Sifat apa? Asma apa yang Allah titipkan? Asma Ar-Rahim. Rahimnya Allah tiripkan dengan ibu kita, dengan bini kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga dalam salah satu hadis yang lain itu disebutkan Allah akan cabut 3 keberkahan. Allah akan cabut 3 keberkahan kalau seandainya kita tahu di situ ada perzinahan tapi kita CCDT. Cak-cak dak tahu. Cuek together kata budak muda ini hari. Biarlah Ustaz, tak nganggu kita juga. Biarlah Ustaz, dia kita. Dia lajulah kita ke masjid. Terserah Ustaz. Iya, surga tidak do kaplingan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta maaf. Dalam hadis itu Nabi jelas menyatakan Allah mengangkat 3 keberkahan. Allah kontan mengangkat 3 keberkahan kalau seandainya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu ini di tempat itu ada perzinahan, tapi kita biarkan baik. Maka Allah angkat 3 keberkahan di dunia ini. Keberkahan apa yang diangkat oleh Allah? Pertama, keberkahan yang Allah angkat di muka bumi ini adalah keberkahan keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, minta maaf. Kita tidak sadar. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat waktu kita kecil dulu, sebenarnya keberkahan keluarga ini sudah banyak hilang. Sederhana. Dulu Bapak Ibu sekalian, yang namanya tolak atau ceri ini bagi wong Palembang itu aib. Kalau seandainya ada wong yang ceri, itu aib Bapak Ibu sekalian. Aib. Tidak ada publish, tidak ada ngundang wartawan nak ceri itu. Ya. Dia nak ceri, dia ceri. Bahkan minta maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Setelah kebenaran akulah besar ini, ternyata aku baru tahu, ya Allah, mamang aku dulu tuh tak tahunya ceri dengan bibi aku. Kenapa? Ini cara wong tua kita diredamnya Pak Bu. Jangan sampai dipublish, jangan sampai tahu. Uji kita dulu, barangkali mamang ini begawe,
mamang ini belajar, mamang ini pendidikan. Dak tahunnya pas lah sudah besar kita baru sadar. Oh ya Allah, mamang kita ni ceri. Didiamkan Bapak Ibu sekalian, disingitin. Tidak dinjok tahu. Zaman mak ini hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya Rasulullah. Semua kita jadi tontonan. Menjadi gaya hidup kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Cerai sudah panggil wartawan. Publish. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sadar Bapak Ibu sekalian, itu sudah salah satu keberkahan dunia Allah angkat. Kita nak ribut baik. Bapak Ibu di rumah kita tidak kati ketenangan, tidak kati nyaman lagi. Padahal akad nikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Sederhana Bapak Ibu sekalian. Kenapa sakinah? Sakinah itu asal katanya sikin. Sikin itu Pak lading kalau bahasa Palembang. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, Pak jujur dengan bini, Ibu jujur juga dengan laki. Handphone hati-hati, handphone ini hati-hati, ya bisa jadi sikin, bisa jadi lading yang memisahkan antara suami dan istri. Jadi benar-benar kita dalam berkeluarga. Keberkahan yang pertama sudah Allah tarik. Keberkahan yang kedua Allah tarik Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kemaksiatan zina ada di tengah-tengah kita, kita biarkan, kita cecak tak tahu, maka keberkahan yang kedua Allah akan turunkan. Apa itu? Keberkahan ekonomi keluarga. Alangkah beratnya mak ini hari kita nak nyari duit, ya nak begawi. Ya Allah susah nian Ustaz, susah nian. S1, S2, S3 bocoran baik Bapak Ibu ya, bocoran baik. Kami di UIN itu paling tidak ada kalau tidak salah 5 iko doktor, belum PNS. Kalau bahasa kasar kita PNS itu begawi, begawi itu duit. Ya artinya ini gambaran baik. Minta maaf bukan berarti ngecik ke yang S1. Ya, artinya apa dia? Ini loh kondisinya. Ini kondisinya. Keberkahan ekonomi. Dan yang ketiga kita rasakan Pak Bu, yang Allah angkat keberkahannya itu keberkahan air hujan. Sudah terasa nih keberkahan air hujan. Dulu banyu hujan itu berkah. Dulu waktu kecil Bapak Ibu sekalian, aku waktu kecil mandi hujan itu bisa 3 sehari. Ya, bisa 3 sehari. Mandi hujan dulu, mandi hujan, kemudian caknya masih gelap di ujung sana, mandi lagi. 3 sehari Bapak Ibu sekalian. Pas balik biasa-biasa. Bahkan wong tua kita zaman dulu kalau hujan njok taunya, hujan mandilah Pak. Beda dengan wong zaman mak ini hari, wong tua zaman mak ini hari. Coba Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan. Ya. Anak kita, cocong kita, ponaan kita dia nak mandi hujan. Jangan, ngapa gek sakit. Itu sudah Allah kurangi keberkahannya. Kedua, coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ada guru geografi. Kenapa guru geografi? Dulu aku belajar ilmu ini dari guru geografi waktu SMP. Di SMP dijelaskan, kalau sebelum hujan itu ada ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Dia mendung dulu. Ya, sudah mendung, guru. Sudah guru, petir, baru hujan. Zaman mak ini hari Bapak Ibu sekalian, guru tak do perlu lagi, mendung tak do perlu lagi. Langsung bayi hujan. Siang hari panas hari jam 12, jam 1 siang, barulah bini kita nyemur baju, tak tahunya turun ke bawah atau masuk ke rumah, hujan langsung tanpa tanda-tanda. Apalagi zaman mak ini hari Bapak Ibu sekalian, hujan zaman sekarang ini bukan hujan zaman dulu. Di Palembang ini Ustadz, itu dak kati wong Palembang ini sangat bijak nian. Tanyalah wong Palembang, ada dak pernah Palembang ini gempa? Jawabannya dak pernah. Lindu pernah. Lindu Pak dijawabnya. Ya.
Pernah dak Palembang banjir? Dak pernah banjir, kacap. Bijaksana, wong Palembang bijaksana nih. Husnudon dengan ketetapan Allah, wong Palembang. Ya, jahat-jahat itu Pak, aku nih wong Palembang Pak. Ya. Artinya apa dia? Husnudon dengan ketetapan Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Artinya apa dia? Mereka menyikapi kondisi-kondisi itu dengan kebaikan. Tidak pernah wong Palembang gempa. Jadi kalau nak aman, hiduplah di Palembang, Ustadz. Antum lama-lama lah di Palembang. Kenapa tidak akan ngerasakan yang namanya gempa? Lindu. Ya. Banjir tidak pernah. Kacap. Kacap itu Ustadz, banjir yang kecil-kecil itu nah, kacap. Ya, wong Palembang. Walaupun kemudianlah sudah sedengkul, kacap. Dulu, kenapa? Husnudonnya wong Palembang sangat tinggi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 hal ini sudah diangkat. Kenapa? Karena tadi kita biarkan zina. Kenapa zina? Kita biarkan yang namanya rahim tadi, kasih sayang. Ya Allah Bapak Ibu sekalian. Nah kembali ke silaturahmi tadi. Perlunya kita silaturahmi dan menjaga silaturahmi. Itu tadi kita menjaga silaturahmi dalam artian hakiki. Jadi Bapak Ibu please jago kita punya anak betino. Jago kita punya anak betino. Ya. Kenapa? Banyak hadis disebutkan. Bahkan semua tahu barangkali dengan media sosial zaman ini hari, alhamdulillah. Ya. Mahasiswa sering buat status kalau hari Jumat itu, apalagi kalau sudah hari Kamis sore Jumat itu pasang status waktunya membaca surah Al-Kahfi. Oh, hebat ya, statusnya hebat-hebat. Pada saat aku tes mahasiswa untuk baca surah Al-Kahfi, jangankan surah Al-Kahfi, baru dites surah Maryam, baca kaf haya ain so, itu a'udzubillah dengan basmalahnya bagus nian. Paslah sudah awal surah 3 kali narik napas, ujar aku ini mau amal nian ini kalau 3 kali. Yang keempat dia nanya, Pak, apa beda Al-Qurannya dengan yang biasa aku baca? Nah beda yang Al-Quran yang kau baca. Iyo, yang kau baca mana yang kau baca? Yang aku baca ada baris Pak katanya. Ada baris. Mbak yang Al-Quran kau yang kau baca. Bapak tunggu, rumah kau di mana? Rumahku di Sukarami Pak. Bapak tunggu sekarang, baliklah dulu Bapak tunggu. Dan apa-apa yang lain dulu. Balik Pak dia, bang be Al-Quranian. Mana di Al-Quran kau? Pak sama baik Pak. Sama baik katanya. Kau udah usah lah ngomongi Bapak, udah usah lah mudikan Bapak. Ya. Ngapa? Status kau cak hebat nian, setiap hari Kamis sore, hari Jumat, perbanyaklah sholawat, baca Al-Kahfi, baru dibuka surah Maryam kau tak bisa macanya. Ini Bapak Ibu sekalian, artinya apa dia? Alhamdulillah, paling tidak kita di status bela bagus, alhamdulillah. Tapi wujudkan dalam kenyataan, dalam kenyataan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ibu 3:1. Sebabnya tadi, pertama semua manusia di pucuk bumi ini pernah hidup di dalam perut ibu, yaitu rahim. Kedua, kita semua pernah berada dalam asuhan ibu kita. Oleh karena itu dalam banyak hadis juga itu sering diingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa doa ibu itu mustajab. Doa ibu mustajab. Aku punya pengalaman pribadi Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu almarhum Syekh Ali Jabir sempat datang ke Palembang, ada acara, wong minta acara di Bukit Baru, Ustadz Bisoda ngundang Ustadz Syekh Ali Jabir melalui Ustadz yang lain, kita mediasi. Ternyata Ustadz Syekh almarhum Syekh Ali Jabir cuman ada waktu hari itu pesawat siang dan dia harus balik lagi ke Jakarta karena jam 9 sudah ada jadwal acara di Palembang, itu sudah asar. Alhamdulillah bisa diusahakannya pesawat jam 1 sampai Palembang, istirahat dia di rumah wong itu, jam 4 sore dia ceramah tausiah, kemudian langsung balik pesawat jam 6 lewat.
Pas di jalan ada keluarga nelpon, man katanya kau dengan Syekh Ali Jabir. Iya man, tolong man, njuk tahu Syekh Ali Jabir, tolong doakan. Ayu nih pengen ini lagi ada usaha, pengen kabulkan. Kalau be doa Ustadz katanya. Pak Bu, aku ngomong dengan Syekh Ali Jabir almarhum. Syekh, ada keluarga nitip minta didoakan. Syekh Ali Jabir barangkali kasab dan luar biasa. Syekh Ali Jabir jawab, kok di dalam mobil itu Syekh Ali Jabir jawab, Ustadz, tanya dengan ibu itu, masih punya umi dak dia di rumah? Masih punya umi lah dia di rumah? Ngapa Syekh? Coba tanya dulu. Ku tanya Pak, adalah ibu di rumah? Masih hidup? Masih. Tolong Ustadz. Ngomongin masih. Akhirnya Syekh Ali Jabir langsung ngembein pun itu, sini aku ngomong. Dinasehatinya, ibu, kalau ibu masih punya umi di rumah, ibu demi Allah, umi di rumah itu adalah wali di rumah kita. Jangan minta doa dengan ustadz, mintalah doa dengan uminya, ibunya. Datangin umi, datangin ibu hari ini, minta doa dengan umi dan ibu itu. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, dengar nasihat Syekh Ali Jabir almarhum, ini keluarga mendatangin uminya. Mendatangin uminya, minta doa. Minta doa. Dia punya ibu, minta doa dan kabul. Alhamdulillah, usahanya lancar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur nian kalau Bapak Ibu masih punya umi di rumah. Ya, masih punya umi di rumah. Karena apa dia? Umi, ibu, mama, mak kita di rumah itu adalah kunci surga kita. Kalau sudah meninggal umi, ibu, mama, mak kita, Allahu Akbar, dalam beberapa hadis disebutkan hilang kunci surga kita di dunia ini. Umi, mama, mak, ibu itu adalah wali hidup kita. Ya, jadi kalau bapak ibu masih punya umi, habis subuh ini temuin, minta doa, ya, minta doa. Umi, ibu, mama, mak, tolong doakan anakmu ini. Walaupun itu umi sudah lebih umurnya, barangkali ada yang 80, maaf, dengan kondisi itu sudah tidak mampu lagi cak kita, ya. Suruh angkat tangan, suruh berdoa. Umi, aku nak baca ini, doa, suruh. Sering-sering datang kepada mereka. Apa sih kesenangan orang tua kita? Maka hadirkan. Senangnya orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, artinya doa kebaikan untuk kita. Ya, doa kebaikan untuk kita. Maka dawamkan hal itu. Kenapa? Karena ini merajut kembali silaturrahim. Jangan kita putuskan. Memutuskan silaturrahim dalam hadis yang lain, itu tidak akan masuk surga. La yadkhululna jannata qati, rawahu Muslim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, gunakan handphone, video call. Gunakan handphone, video call. Temuin, say hello dengan kita punya ibu, kita punya umi. Ya, jangan giliran pacaran baik kita say hello. Itu jauh Ustaz. Oh, ya. Artinya apa dia? Jadikan ini wasilah untuk kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang, kita ini semua manusia itu pasti punya masalah. Tak kata yang tak punya masalah, Bapak Ibu sekalian. Pasti punya masalah. Seluruh kita ini pasti punya masalah, ya. Maka aku ngomong, jangan, bukannya minta maaf kalau ada yang begawi di Pegadaian, ya. Kan masalah itu kan Pegadaian itu kan tagline-nya apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu waktu di dalam, paslah di luar mikir, nah bulan depan dipotong sekian, masalah lagi. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya tagline menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu kita punya umi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Datangin umi kita, dia bakal doakan. Umi kita minta maaf Bapak Ibu sekalian, datanglah, temuinlah, oloinlah. Jangan ngoloin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu datang, ya. Bapak Ibu datang, misalnya dengan bawaan sedikit lusuh badan ini, kita punya umi, walaupun dia juga barangkali tidak mampu, dia bakal bertanya dan dia bakal berpikir. Ujung-ujungnya kita datang nemuin umi kita, itu tanpa oleh-oleh, pas balik dibawain oleh-oleh oleh umi kita. Kenapa? Sayangnya umi kita, ada rahimnya Allah dalam kepribadian umi kita. Kenapa? Karena rahim itu Bapak Ibu sekalian luar biasa, ya. Allah turunkan di alam ini 100 nikmat. 100 nikmat. Nikmat yang Allah turunkan di alam ini jumlahnya 100. Baru 1 nikmat yang Allah turunkan di alam ini. Di alam semesta baru 1. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, ini 1 nikmat belum habis, tidak akan habis. 1 nikmat ini tidak akan habis. Ya, itulah nikmat yang dinamakan Asmaul Husnanya Ar-Rahman. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita jangan kecil hati, ya. Uang yang tidak sholat subuh, sisip dikit, rezekinya lebih banyak dari kita. Jangan kecil hati, ya. Kita sholat subuh, kita ngandalkan kita 2 rakaat sebelum subuh, maka kita akan mendapatkan dunia beserta isinya. Kita baru baconya baik, tapi kita tidak dalam kenyo. Ya dah. Ujian banyak Bapak Ibu sekalian, habis sholat subuh, uji gitu. Masih cak inilah, berapa banyak uang yang barangkali aktivitas ibadahnya lebih kecil dibandingin kita, tapi waduh, caknya urusan dia lancar-lancar. Pak Bu, itulah Ar-Rahman ya Allah. Allah berikan kepada siapa baik. Tapi ingat, ada 99 nikmat Allah yang belum Allah turunkan di muka bumi ini. Ternyata 99 itu Pak Bu, itulah sifat Allah Ar-Rahim. Allah letakkan kaget di surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Jadi wajar kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, cak mano kenikmatan surga. Surga itu Pak, dak kate yang namanya rumah, minta maaf, dak kate yang namanya rumah. Apalagi KPR, dak kate. Semuanya standarnya istana. Jadi kalau Bapak Ibu masuk surga, dapat yang namanya rumah, bukan rumah Bapak Ibu sekalian, istana. Istana. Dan istana itu Bapak Ibu sekalian dak kecil, besar, luas. Ada kolamnya, ada air yang mengalir, itu semuanya. Ya. Jadi kalau seandainya kenapa? Karena 99 tadi, 99. Ya. Asmaul Husna yang namanya Ar-Rahim. Di muka bumi ini baru 1. Itulah Asmaul Husna Ar-Rahman. Dan Bapak Ibu nak tahu dah, dari 99 nama Allah itu cuman Ar-Rahim yang bisa dipadankan dengan yang lain. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafur Rahim, Tawwab Rahim. Yang lain Pak Bu belum pernah bisa. Misal, ya, Al-Wadud Ar-Rahim atau Al-Wadudur Rahman, ya, atau yang lain Al-Muhaimin Al-Mulk. Tidak bisa, tapi pada saat Allah turunkan Asmaul Husna Ar-Rahim, dia bisa untuk yang lain. Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Kenapa? Dengan Ghafurur Rahim, Allah itu bukan baik nerimo taubat kita, tapi menyayangin kita. Allah itu bukan baik mengampunin dosa-dosa kita, juga menyayangi dengan sifat rahimnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, sebanyak apapun dosa kita, jangan merasa kita kecil hati. Allah Ghafurur Rahim, bukannya manusia. Manusia barangkali minta maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu salah dengan aku, minta maaf dengan aku, barangkali tangan aku julurkan.
Minta maaf belum tentu hati aku Bapak Ibu sekalian, manusia. Berapa banyak kita kalau berbuat jahat dengan manusia, minta maaf, iyo lajulah. Cuman itulah Bapak Ibu sekalian, ku maafkan galau-galau. Cuman di belakang itu kaget, rasakan. Paling tidak ada doanya itu apa dia? Biarlah Allah yang balesnya. Nah masih biarlah Allah yang balesnya. Uji kita ya Allah Bapak Ibu sekalian, masih tidak do ikhlas itu. Allah sangat ikhlas. Sebanyak apapun dosa kita di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Ghafurur Rahim, Allah Tawwabur Rahim. Maka di subuh yang mulia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini di penghujung bulan Jumadil Akhir, kemudian kita masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, biasanya bulan-bulan di mana kita menyatukan kembali silaturahmi. Maka sekarang kalau Bapak Ibu masih punya wong tua yang namanya ibu atau umi, datangin, senengin, pintai doa dengan ibu dan umi kita. Kenapa? Karena dia adalah wali kita di muka bumi ini dan kunci surga kita di muka bumi ini. Jangan sampai wali itu dak kate, jangan sampai kunci surga itu hilang. Kenapa? Karena kalau kunci surga sudah dak kate, wali sudah hilang, maka Bapak Ibu sekalian kita cuma mengandalkan amal ibadah kita dan doa-doa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah berkahi majelis kita, ya. Katanya ada pertanyaan, silakan kalau ada yang nak bertanya. 10 menit ya. 10 menit ya. 10 menit diaturi Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada seorang wanita yang menikah lagi ya. Itu saudara lelakinya masih ada, tapi ada anaknya yang putra itu ada juga. Nah, yang mana yang lebih berhak untuk menikahkan kalau dia wanita itu kawin lagi? Jadi walinya. Seorang wanita suaminya meninggal Ya. atau ya janda, kemudian dia pasti punya anak dan masih punya saudara laki-laki dari perempuan itu. Kalau dia menikah, siapakah yang berhak menikahkannya? Ini pertanyaan dengan ketip ini Pak Bu. Ada ketip di sini? Ya, mantan ketip. Siapa Pak? Anaknya apa kakaknya atau adiknya yang berhak? Kakaknya. Ya. Kakak dari wanita tersebut, ya. Ya, kalaupun bukan kakak, saudaranya. Saudara laki-lakinya, ya, boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Next yang lain. Ya. Wow, Ustadz guru yang nanya. Silakan Ustaz. Ketika dia punya ibu katakanlah yang kesehariannya memang kurang paham agama gitu, kemudian dari segi perilakunya kurang bagus. Nah, ketika dia ingin minta doa, kalau tadi kan yang Ustadz Syekh Ari Jabir itu utamakan ke orang tua gitu kan. Nah, ketika anak tadi minta doa sama orang tuanya ada rasa kurang yakin gitu, karena kondisi orang tuanya seperti itu. Nah, maka dia ambil treatment untuk minta doa sama Ustadz gitu. Nah, menurut antum mana yang lebih afdol, pada Ustadz atau pada ibunya tadi yang kondisinya seperti itu gitu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih tepat itu sebenarnya
silaturahim atau silaturahmi, Ustaz? Syukran, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teringat dengan salah satu kisah, tidak kati sih hubungannya dengan pertanyaan, tapi cara guru kalau nak jelaskan, dia bertanya, beliau ini guru Ustadz Sulaiman, beliau ini juga ahli khat, ya, beliau ahli khat, beliau kalau lomba musabaqah tilawatil Quran minta maaf, kayaknya baguslah beliau tulisannya, khat nasakh, nasakh itu tulisan beliau. Jadi karena barangkali tugas jabatan akhirnya beliau sibuk. Kalau aku masih tidak 20 sibuk nih Ustaz. Sering beliau Ustaz Ridwan. Sehat Ustaz ya, alhamdulillah. Pertanyaannya, cak mano kalau seandainya ada kondisi ibu yang fenomena keadaan membuat tidak yakinnya kita sebagai anak, ya lebih yakin kita dengan orang lain atau orang alim, ya. Dalam salah satu hadis sering kita jingok Bapak Ibu sekalian, dalam salah satu hadis, ya, bahwa ada seorang anak yang kemudian mau meninggal, nazak, ya, susah nazaknya, syakaratul mautnya susah, ya, sehingga oleh Nabi dipanggil, ditanya dengan sahabat yang lain, ada dak dia punya umi, ibu? Ternyata ada. Maka Nabi nyuruh panggil, ya, maka dihadirkan. Ibu ini barangkali ini pertanyaannya memang tidak sama, tapi paling tidak ada kemiripannya, ya. Ibu ini kemudian ditanya oleh Nabi, ya Rasulullah, apa dosa anak ini dengan ibu, ya, sehingga membuat anak ini susah nian sakaratul mautnya susah nian, ya. Kalau ibu tidak maafkan dia, kita bakar baik. Ini cara Nabi, bukan berarti bakar itu legal. Nabi ngenjuk tahu nih sampai seperti itu, ya. Maka akhirnya uminya, ibunya ridho, kemudian dia bisa menyelesaikan sakaratul mautnya dengan baik. Nah, ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa tetap kita minta doa. Sama dengan syakmano kalau seandainya kita punya wong tua, ibu kita kafir, ya, kafir. Maka Bapak Ibu sekalian, urusannya kita masih wajib berbuat baik dengan kita punya ibu kita. Nah, jadi walaupun kemudian ada keyakinan, ada keraguan dalam diri kita, aduh ibu kita, umi kita ini kayak gini, ya, kita ikhtiar minta dengan ustadz, ya, guru. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau bisa paling afdolnya adalah tetap umi, walaupun cak mano pun umi paling afdol, ya. Barangkali dengan kita minta doa itu, umi kita, ibu kita, dia akan disadarkan oleh Allah, minta maaf, ada baik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beda silaturahmi dan silaturahim? Kalau aku pribadi Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang menyatakan sama baik silaturahmi. Kenapa? Itu sudah translatasi bahasa Indonesia. Silaturahmi. Kalau dalam bahasa Arabnya, yo bisa dibaca silaturahmi, ya, bisa dibaca silaturahim. Ala kulli hal, itu artinya berbuat baik, memanjangkan kembali hubungan antara sesama manusia atau antara orang lain dengan orang yang lainnya. Ini jawaban saya, Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang dikatakan ibu atau umi itu, kalau kita pernah di dalam rahim dia. Nah, ini bagaimana dengan ibu yang nyambung, ya, atau ibu tiri? Makasih Ustaz. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, Nabi mempunyai ibu susu namanya Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman. Kita cuma tahu bahwa ibu susunya Nabi itu Halimatus Sa'diyah. Ternyata ada satu ibu susu Nabi
Yang itu Bapak Ibu sekalian, ternyata waktu Umi Nabi hamil, Siti Aminah hamil, bapak Nabi itu mempersiapkan ibu susu ya, yang akan mengasuh Nabi. Itulah Ummu Aiman ya. Kalau tidak salah Al-Barkah namanya ya, Al-Barkah. Nah, Ummu Aiman ini Bapak Ibu sekalian luar biasa dengan khidmatnya dengan Nabi ya. Karena khidmatnya dengan Nabi yang luar biasa, dalam salah satu riwayat Ummu Aiman itu ternyata adalah salah satu wanita yang ikut hijrah dengan Nabi. Hijrah yang pertama, kelompok pertama yang hijrah dengan Nabi. Nah, pada saat itu Ummu Aiman puasa beliau ya, puasa. Begitu haus perjalanan ya, sangat haus ya, Nabi tahu ya, Nabi tahu. Oleh Nabi ditawarin, ya Ummu Aiman, engkau kalau bahasa kita, kau capek, kau lelah. Ummu Aiman diam, tapi Nabi tahu kayaknya sedang puasa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari surga. Ya. Dan Ummu Aiman minum sampai terakhir hayatnya. Ummu Aiman itu tidak pernah merasakan haus. Ini kelebihan Ummu Aiman, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada pertanyaan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai hayat Nabi itu selalu mengunjungin Ummu Aiman. Selalu mengunjungin Ummu Aiman. Sehingga dalam riwayat, minta maaf, dalam kritik orientalis terhadap perilaku Nabi, kalau kita tidak tahu siapa itu Ummu Aiman, orientalis ngomong apa dia? Itulah Nabi Muhammad katanya. Kenapa? Nabinya umat Islam. Galak datangi janda, minta maaf. Karena kita tidak tahu siapa itu Ummu Aiman. Tapi kalau kita tahu siapa itu Ummu Aiman, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan Bapak tadi terjawab. Artinya apa ya? Tetap kita berbuat baik, tetap berbuat baik. Ummu Aiman, umi susuan Nabi. Yang pertama, ya, yang pertama. Sampai-sampai Nabi begitu hormatnya itu nanyo dengan para sahabat. Ya, saya lupa siapa nama sahabat. Ya, Nabi tawarkan, siapakah di antara kalian yang pengen masuk surga dengan sebab seorang wanita yang sekarang ini di dunia, maka tunjuklah tangan. Ada sahabat yang nunjuk tangan. Kenapa? Kalau memang iyo, kau galaklah nikah dengan seorang wanita yang namanya Ummu Aiman. Iya, udah. Akhirnya meninggal, suaminya juga meninggal duluan. Oleh karena itu dinamakan Ummu Aiman, karena anak pertamanya namanya kalau tidak salah Aiman bin siapa, ada dalam kitab riwayat, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa Nabi sering mengunjunginya? Bukan karena minta maaf, bukan karena maaf kata wong orientalis, ya, Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu galak ngunjungin jando minta maaf, bukan. Karena ternyata Ummu Aiman adalah ibu susu Nabi, ya. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar manjangin ini amal. Dia datangin Ummu Aiman, tabarukan kalau bahasa kita. Apa dia? Oh, karena Nabi melaksanakan hal ini, mereka pun melaksanakan hal ini. Jadi tetap Bapak terhadap ibu sambung tersebut untuk dihargai dan dihormati dan silaturahmi. Wallahu alam bissawab. Selesai? Masih ada sikap lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra, Pak, dari Bangka Belitung, Pak. Aku asli Palembang, tinggal Tangga Buntung. Aku di sini datang ke Palembang cuma 2 hari, Pak, mengunjungi almarhum mamaku untuk pamitan. Aku bulan Maret umroh. Aku melangkah dari kuburan itu, Pak, mundur sambil nangis. Apakah dosa-dosaku selama ini kepada orang tua itu aku minta maaf di kuburan diterima apa enggak? Makanya aku minta penjelasan dari Ustadz. Aku menangis di situ posisiku. Ya Allah,
Ma, maafkan selama ini Chandra, selagi kecil sampai tua ini aku merasa ada dosa. Aku pun pamit untuk menunaikan umroh. Waktu aku nangis mundur, istriku nangis. Jadi untuk hari ini aku minta penjelasan Ustadz, gimana itu diterima atau didengarkan. Baik Pak Chandra, alhamdulillah masih ada ingat dengan wong tua termasuk ibu, apakah dosa bapak dengan ibu itu diampunin? Ya, jawabannya pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa ibu itu, oleh karena itu jangan nian kita berbuat jahat dengan ibu, ya. Dalam cerita di Indonesia baik ada istilahnya tuh cerita malin kundang, ya. Malin kundang itu kan durhaka dengan ibunya, bukan berarti tidak boleh kita durhaka dengan bapak. Jangan mentang-mentang laju ibu laju kita nak durhaka dengan bapak. Ala kulli hal ini maknanya kita harus berbuat baik dengan dua-duanya, ya. Artinya kalaupun apa yang bapak lakukan, Pak Chandra lakukan tadi, ya, bagian daripada meminta maaf, ya, meminta maaf. Sebenarnya ibu kita sudah tidak bisa ngapo-ngapo lagi, sudah meninggal dunia, tapi paling tidak, iya, memuaskan hati, paling tidak ada rasa hormatnya kita dengan wong tua kita. Maka Pak Chandra, doa Bapak dikabulkan Allah, minta maaf dengan dosa-dosanya. Kalau masih ada dulur ibu kita, temuin juga, karena manzilatil bibi dari sebelah ibu itu adalah sejajar dengan ibu kita atau mamang, maka datangin juga, paling tidak wasilah ini untuk kemaslahatan kita. Wallahu alam bissawab. Semoga semoga umrohnya mabrur, dan semoga semua amal-amalnya di dalam perjalanan umroh itu dimudahkan Allah, kembali pergi sehat dan kembali dalam keadaan sehat. Wallahu alam bissawab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma bihaqqil Fatiha, siril Fatiha, karamatil Fatiha, wa mu'jizatil Fatiha. Allahumma yassir umurana wa sahil a'malana wa taqabbal niyatana wa du'aana waqdi hawaijana washfi mardana waghfir warham amwatana minal mu'minina wal mu'minat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.